Oke, Nopal ya. Tidak tahu kenapa Upal saya panggil datang di ruang BK. Ada pelanggaran. Ada pelanggaran. Pelanggaran apa itu? Masalah apa? Pembulian. Oh, tidak tahu ya. Makanya itu saya panggil ke sini. Jadi ini bukan apa? Saya kasih sanksi apa, tapi kita mengadakan konseling individu ya. Oke. Tapi sebelum kita melakukan kegiatan konseling individu ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, kita pimpin. Doa dimulai. Oke, berdoa selesai. Bukan, bagaimana kabarnya? Baik ya. Sudah sarapan tadi? Sudah. Sudah. Di mana? Di rumah. Di rumah. Jadi sebelum berangkat, sarapannya yang di rumah ya. Jam apa tadi? Pelajaran apa? Olahraga. Jam olahraga. Yang pertama. Maka jam berapa? Jam ketiga ya. Ya, masih olahraga ya. Upal kelas berapa ini? Kelas 9. Kelas 9 berapa? 95. Oh, berarti sudah mau ujian ya? Ujian itu sekitar bulan 2, bulan 3. Kalau Upal selalu melakukan apa yang mau lakukan, kira-kira nanti konsekuensinya apa ya? Jadi harus sertifikat seperti itu. Apa sertifikatnya Upal? Jadi polisi. Wah, seharusnya kalau mau jadi polisi kan orang harus tahu aturan itu, no? Disiplin. Kalau kita selalu melakukan pembulian, itu kan itu melanggar hukum, no? Melanggar norma, melanggar tata tertib sekolah seperti itu, ya. Jadi soalnya kita akan melakukan konseling individual. Pernah ikut konseling individual sebelumnya? Belum. Pernah. Oke. Jadi saya jelaskan konseling individual itu adalah proses pemberian bantuan ya, dalam bentuk wawancara tatap muka antara konselor dan konseling. Konseling itu sebagai adalah saya dan konseling adalah Upal. Nah, untuk apa? Sebagai pengentasan masalah. Apa pengentasan? Pemecahan masalah. Untuk kemudian diberikan solusi dari masalah yang dilakukan Upal ya, seperti itu. Nah, apa tujuan dari konseling individu ini adalah agar Upal nanti bisa memahami dampak dari pembulian. Kemudian Anda juga nanti mampu mengubah sikap bergaulnya. Ini kan antar pergaulan sebenarnya, Pak ya. Mengubah sikap bergaulnya supaya tidak malah berperilaku berujat atau bully ya, seperti itu. Kemudian bagaimana nanti Upal bisa membangun rasa empati. Apa itu rasa empati? Rasa peduli, rasa kasih sayang kepada si korban bullying. Kan Upal ini sudah membuli temannya satu kelasnya ya, dibully. Oke, seperti itu. Jadi itu ya tujuannya tadi yang ingin kita capai pada konseling individu ini. Kemudian ada beberapa asas-asas dalam konseling individu ini. Apa itu asas-asas? Yang pertama adalah asas keterbukaan. Apa itu terbuka? Terbuka. Apa itu terbuka? Tidak ditutupi ya. Nah, yang namanya terbuka berarti asas keterbukaan ini dalam pelaksanaan konseling individu ini Pak. Itu Anda nanti menceritakan masalahnya secara terbuka, tidak ada yang ditutupi ya, tidak ada yang disimpan dalam baju ya, di dalam tubuhnya, semua dikeluarkan. Apa sih yang menjadi masalahnya, apa sih yang menjadi akar masalahnya, sehingga Anda melakukan bullying. Kemudian apa lagi? Asas kesukarelaan. Apa itu kesukarelaan? Pasrah. Kesukarelaan itu adalah ikhlas datang ke ruang BK ini untuk konseling individual. Ikhlas atau tidak? Ikhlas. Itu namanya asas kesukarelaan. Sukarela datang ke sini tanpa paksa ya. Dan paksa tidak datang ke sini. Tidak. Kemudian apa lagi? Asas ke normatifan. Apa itu norma? Aturan. Jadi konseling individual ini ada aturan. Jadi ketika saya berbicara, si Nopal nanti mendengarkan dengan
Baik. Ya, ada juga aturan waktu nanti ya, aturan waktunya durasi lamanya, durasi waktu yang kita pakai nanti kita sepakati. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting adalah asas kerahasiaan. Apa itu asas kerahasiaan? Tidak menceritakan ke orang lain. Cerita ke orang lain, terutama saya juga, karena Noval menceritakan masalahnya sama saya, untuk kemudian saya tidak menceritakan kepada siapapun di luar dari ruang kita ini. Noval percaya sama saya tidak? Percaya bahwa saya tidak menceritakan masalahnya, apa yang Noval ceritakan di ruang ini ya. Oke, sepakat ya? Oke. Kemudian tadi saya katakan ada waktu. Jadi kita insya Allah alokasikan waktu selama kurang lebih 40 menit. Sepakat tidak? Sepakat. Oke, sepakat ya. Kurang lebih 40 menit karena masalah seperti dua. Kemudian setelah itu saya tanyakan bagaimana persiapannya untuk mengikuti konser yang kedua ini. Siap ya? Oke, sudah siap. Kalau itu kita memasuki tahap masalah ini, yaitu tahap visi ya. Nah, tadi kan sudah menyampaikan tadi masalahnya tadi mau apa? Bully ya. Bisakah Oval ini lebih menggambarkan atau menceritakan apa yang sudah dilakukan? Memukul ya, memukul dengan cara bagaimana cara memukul? Pakai tangan. Apanya yang dipukul? Kepala, badan. Kepala, badannya. Yang dipukul itu siapa? Temannya. Teman apanya? Teman sekelas. Yang 5 ya. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Oke. Bisakah Oval ini menceritakan jauh lebih mendalam lagi kenapa sih bisa melakukan pembulian terhadap si ini temannya? Karena jengkel karena apa? Jengkel karena apa? Karena kelakuannya bagaimana? Kenapa kelakuannya? Suka bolos. Terus kenapa kalau bolos? Karena biasa lelaki juga kalau bolos. Jadi juga bolos. Terus jengkel. Adakah hal yang sehingga kamu melakukan pembulian terhadap si temannya ini? Adakah hal lain selain dari itu? Ada. Apalagi? Mengkata-katai. Jadi kamu membuli juga dengan selain memukul juga dari kata-kata seperti apa? Apa yang sudah kamu lakukan? Kayak kata-kata apa yang kamu berikan kepada teman tadi? Kekurangannya. Kamu menyebutkan kekurangannya. Apalagi? Fisik. Kamu sebutkan fisiknya, misalkan sini, kamu gini, atau kamu menyebutnya sila-sila atau hal-hal yang unik atau yang di luar dari biasanya, seperti itu. Oke, gitu. Jadi kamu melakukan bullying karena tadi apa? Karena jengkel. Karena sebenarnya bullying itu sebenarnya intinya adalah karena kamu merasa kuat atau lemah terhadap si korban. Merasa kuat ya. Kamu lebih kuat powernya daripada si teman sehingga kamu melakukan bullying. Iya, yakin ya? Yakin. Memang si korban ini tidak ada perlawanan. Ketika kamu melakukan pembulian terhadap si korban, tidak ada perlawanan. Memang berarti memang kamu lebih memiliki power yang kuat daripada si korban. Karena tadi menurut kamu tidak ada perlawanan ya. Setelah saya menganalisa masalah apa yang kamu lakukan terhadap si korban, kira-kira apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang kamu sudah lakukan terhadap si korban? Memukul dengan cara apa? Dengan cara apa? Pakai tangan kah? Pakai kayu kah? Pakai penggaris kah? Atau pakai senapan kah? Pakai tangan. Pakai tangan ya? Pakai tangan. Apanya yang dipukul? Kepalanya. Keras. Lumayan keras. Tidak menangis sih korban? Tidak menangis. Tapi apa reaksi dari korban? Tidak.
Tidak ada. Tidak ada. Kayak merasa kecewa, Hmm. kecewa Jadi sama jadi yang Oka lakukan adalah memukul, selain memukul tadi mencemooh, kata-katai dengan kata-kata yang kurang baik terhadap dirinya. Itu yang kamu sudah lakukan. Nah, apa sebenarnya yang kamu inginkan dari semua itu yang kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan supaya apa? merasa Merasa saya merasa kuat karena supaya setelah meluapkan semua itu kamu merasa puas ya, merasa puas. Iya. Ada rasa puasnya ketika sudah melakukan itu terhadap si korban. Itu yang kamu inginkan. ya. Itu yang kamu inginkan supaya puas. Iya, karena mungkin karena terpendam dalam pikirannya ya, sehingga melampiaskan itu kepada si korban ya, seperti itu. Nah, menurut si Oval ini, apa yang kamu lakukan itu menurut kamu baik atau tidak? Tidak. Nah, kenapa? Karena bisa mencelakakan orang, Bisa mencelakakan orang apa lagi? mungkin malu orang di depan Depan apa? teman-teman yang lain. Depan umum, depan orang banyak ya. Nah, apa lagi? Kalau menurut kamu tidak baik apa? Kenapa bisa? Karena di luar Apa lagi? Takut apa dilakukan sama orang tuanya? Iya. Iya. Apa lagi? Atau takut juga dilapor ke polisi. Nah, ke polisi. Karena bullying itu apa? Bullying itu Pak dalam bentuk dalam bentuk pelanggaran apa? Hukum. Pelanggaran hukum. Jelas kan? Nah, dalam undang-undang itu ada namanya pembulian. Kasus bullying itu diproses di paparan hukum itu kalau si korban merasa keberatan atau merasa dirugikan kalau dia melapor kepada tuannya. Ya? Kan menurut kamu tadi tidak baik. Nah, kira-kira kalau kamu di posisinya si korban, teman tadi yang kita bully, bagaimana kira-kira apa yang kamu rasakan? Sakit hati, apalagi emosi juga. Kalau orang dibully, maksudnya emosinya tapi dia terpendam. Apalagi apa yang kamu rasakan kalau kamu merasa dibully? Kecewa apalagi? Merasa apa lagi? Kalau orang misalkan selalu dicemooh, selalu dikata-katai, merasa apa itu sama kalau di tempat umum dikata-katai merasakan? Merasa lemah, malu. Apalagi kalau malu orang berarti menyendiri. Apa yang kamu lihat si korban setelah dilakukan bully? Apa yang dilakukan? Diam terus. Nah, itu dampak dari bully. Nah, sekarang jika kamu terus-menerus melakukan apa yang kamu lakukan, yaitu pembulian, kira-kira apa yang akan terjadi pada diri kamu? Ditangkap polisi kalau si korban melapor. Terus apa lagi? Nah, diproses sama guru wali kelasnya. Sudah diproses kan? Nah, makanya kamu di sini karena ada laporan dari kelas. Nah, apalagi kira-kira apa yang terjadi sama kamu? Misalnya tadi kalau sudah dilapor sama polisi, maka kamu apa? Di penjara. Nah, ini jelas di penjara, ya. Itu ada dendanya dan sekian tahun berapa? Itu kalau kamu dalam apalagi apa yang terjadi? Kira-kira kalau kamu selalu melakukan itu, banyak tidak teman kamu? Banyak. Banyak atau tidak? Berkurang temanmu karena teman-temanmu mungkin menganggap kamu adalah orang jahat karena selalu memukul. Begitu nggak kira-kira realitanya? Oke, seperti itu ya. Karena menurut memang banyak yang teman saya yang bilang sama saya seperti itu. Terus kalau
kamu terus melakukan itu, kira-kira apa yang terjadi pada korban? Ini kan yang terjadi tadi sama kamu. Sekarang apa yang akan terjadi pada diri korban kalau selalu dibully? Nah, kayak tadi emosi, Ah, kecewa, kecewa, minder, sakit hati, apalagi bisa jadi apa? Menjadi apa dia? sendiri, Menyendiri. Kalau sudah menyendiri berarti ada rasa stres. Apalagi istilahnya stres, trauma. trauma. Karena menurut informasi saya bilang, si Samantha ini karena akibat perilaku kita, sehingga kemarin beberapa hari dia tidak ke sekolah. Mungkin tidak kita lihat biasa tidak datang kan? Datang sih tapi bolos, Karena itu ulangnya karena dia merasa diremehkan, merasa dijatuhkan harga martabatnya, sehingga dia minder, sehingga dia bolos. Itu dari dampak dari kemudian. Nah, apakah yang kamu lakukan hari ini itu bisa memenuhi tadi keinginanmu? Karena kamu tadi merasa merasa puas kalau sudah melakukan bully. Apakah itu merasa sudah memenuhi apa yang kamu inginkan? Tidak, karena bukan hal yang baik. Bukan hal yang baik. Iya. Perilaku yang baik. Coba bayangkan kalau kamu melakukan terus itu dulu, tercapai tidak keinginanmu? Tercapai ya, tapi caranya salah. Ya, kalau kamu merasa misalkan jengkel terhadap perilakunya, apakah bisa diselesaikan dengan cara pembulian? Tidak tahu. Seharusnya dengan cara apa? Kalau misalkan ada hal-hal yang tidak kita sukai terhadap si korban, seharusnya apa kita lakukan? Bicarakan dengan baik. Jangan melakukan kontak fisik atau memukul. Ya. Apalagi karena pada hakikatnya manusia ini dimanusiakan. Seperti tadi kan, kalau Anda di posisi korban, mau tidak kalau dipukul? Tidak mau kan? Tidak ada orang mau dipukul gratis kan? Kecuali kalau ada makanan gratis, bisa kita santap bersama-sama kan? Kalau tubuh manusia tidak ada yang bisa dipukul dengan gratis. Itu ada konsekuensinya tadi. Nah, untuk mencapai keinginan tadi, kamu merasa puas sudah melakukan itu, kira-kira apa yang kamu lakukan selain dari melakukan kontak fisik? Untuk memenuhi kebutuhan keinginan tadi, karena kamu akan merasa puas. Nah, yang kamu lakukan tadi pembulian itu adalah keliru, salah. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memenuhi keinginan itu di luar dari kasus pembulian? Berdamai. Nah, dengan cara apa? Bicarakan dengan baik. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu lakukan, jangan dipraktikkan dengan cara yang tidak baik seperti ini tadi. Saya? Oke. Jika kamu saat ini mendapatkan apa yang kamu inginkan, lalu menurutmu apa yang kira-kira lebih baik yang kamu lakukan tanpa merugikan orang lain? Apa yang harusnya kamu lakukan? Apa yang harusnya kamu lakukan tanpa merugikan orang lain? Pertama, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan terhadap orang lain? Minta maaf. Kemudian ketika ada rasa-rasa kesal, maka kamu berdamai. Kalau ada ketika ada hal-hal yang tidak disukai, maka kamu membicarakan dengan baik. Apalagi? Itu sih. Oke. Gitu ya. Jadi
rencana-rencana yang kamu sampaikan tadi, nah, rencana-rencana yang kamu sampaikan tadi itu kamu nanti tuangkan dalam lembar kerja, ya, lembar kerja nanti saya siapkan. Jadi melihat realita dari temanmu yang kamu bully, bagaimana reaksinya ketika dibully, seperti itu. Nah, ketika kamu ingin berdamai, maka muncullah rasa empati, rasa peduli terhadap kamu. Intinya itu, kalau kita merasa ada kepedulian, ada rasa empati, maka rasa-rasa sikap-sikap itu ya. Oke, jadi saya bagikan ini. Ini tadi apa yang kamu ucapkan tadi, maksudnya apa yang kamu lakukan? Ini baca. Saya berkomitmen untuk berupaya menyelesaikan permasalahan saya dan melakukan rencana kerja tersebut. Apa yang kegiatan apa yang mau kau lakukan untuk menyelesaikan masalahmu tadi? Boleh. Nah, tulis bagi saya apa yang mau kita lakukan? Oke. Betul, semua betul. Iya, buat lagi, apa lagi tentunya seperti tadi apa, membangun rasa empati yang kamu sampaikan tadi. Membangun rasa empati, apalagi apa yang kamu bilang tadi? Bernama yang baik. Coba kita pikirkan tadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan setelah melakukan pertemuan ini. Jadi setelah ini kalau kamu sudah berupaya melakukan itu, nanti endingnya atau pada akhirnya nanti kamu bisa saling merangkul, ya, saling berkawan. Saya tuliskan dalam situ apa lagi? Itu kan berdamai sama dengan meminta maaf ya? Sama berdamai, minta maaf. Apa lagi? Cara membangun maaf. Ini kayaknya. Itu Ji. Oh, Pak, kan topaknya itu, Pak. Apa lagi kira-kira? Apa? Mengubah, apa mau diubah? Sikap apanya? Kira-kira kalau proses interaksi dengan teman itu namanya apa? Pergaulan apa di situ? Berarti mengubah sikap antara teman. Kira-kira bisa nggak dilakukan itu? Tulis. Apa tadi? Mengubah sikap nanti. Mengubah sikap apa? Pergaulan. Itu. Mengubah sikap pergaulan antara siapa? Teman apa ya? Teman kelas. Jangan lupa nanti ditulis namanya ya. Kalau 4 cukup saja 4, tapi kalau mau ditambah silakan. Masih ada yang mau tambah. Oke, tulis nama dan kelasnya.
Tulis saja coret-coret. Kalau tadi bisa bertanda tangan. Oke. Terus nama di bawah. Oke. Ya. Bisa dibaca? Oke. Saya berkomitmen untuk berupaya menyelesaikan permasalahan saya dengan melakukan rencana kegiatan berupa berdamai, dibicarakan dengan baik, membangun rasa empati, mengubah sikap pergaulan antara sesama kelas. Oke, itu. Jadi apa yang kamu tuliskan ini adalah salah satu bentuk apa? Salah satu bentuk komitmen. Salah satu bentuk komitmen upaya yang akan kamu lakukan setelah konseling individu ini. Apa yang sudah kamu lakukan yaitu bully setelah konseling individu ini sudah mendapatkan solusi apa yang harus kamu lakukan. Saya mendorong agar kamu bisa merealisasikan apa yang kamu tulis dalam lembar kerja ini. Bisa ya? Bisa. Sepakat? Apa yang sudah kamu tuangkan tuliskan dalam lembar kerja ini, saya mendorong kamu untuk merealisasikan. Bisa atau tidak? Ya? Kalau manusia apa yang dipegang? Opal. Apa yang dipegang oleh manusia? Apa yang dipegang? Kepercayaan dan kata. Kalau sapi kan apa yang dipegang sapi? Sapi, hewan sapi. Ikat lehernya, talinya yang dipegang. Kalau manusia apa yang dipegang? Kata-katanya. Makanya itu kita membangun kata-kata itu dengan komitmen tadi. Ya, ditulis dalam bentuk tulisan ini sebagai bukti bahwa kamu ini berubah dan melakukan upaya-upaya supaya masalah kamu diselesaikan. Mau tak? Masalah kamu diselesaikan tanpa harus dilibatkan orang lain. Oh ya, daripada nanti si korban melapor, lebih baik diselesaikan di ruangan. Karena kita memang mencarikan solusi. Oke ya, jadi saya mendorong untuk merealisasikan keempat ini yang kamu sudah tuangkan. Oke? Ya? Oke. Jadi konseling individu ini kita akan berakhir. Sebelum berakhir, saya ingin menanyakan kepada si Opal ini kira-kira apa sih kesimpulan dari konseling individu yang kamu dapat, apa sih pengalaman yang kamu dapat? Merasa didamaikan. Merasa didamaikan. Merasa apa lagi? Kan ini kan kita pemecah masalah. Ada tidak solusi? Ada. Nah, apalagi Mendapat pelajaran yang baik. Kamu merasa apa? Ketika setelah melakukan konseling ini merasa apa? Merasa puas karena didamaikan, merasa ada kesolusi. Apalagi merasa ada tidak rasa tenang tidak kita rasa? Tenang, nyaman. Oke. Karena merasa didamaikan, dilindungi atau diayomi supaya bisa diataskan masalahnya si Opal. Ya, oke. Jadi konseling individual ini akan berakhir. Jadi karena tadi kita membuka dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Oke. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, saya pimpin berdoa mulai. Oke, doa selesai. Jadi apa sebelum kita akhiri kegiatan ini, jadi kita masih akan ada pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua ya. Pasti ada pertemuan lagi tapi bisa ya? Kira-kira kapan? Hari Senin bisa. Hari Senin jam yang sama ya. Yang kali ini ya. Yang berapa tadi? Setengah 9. Ya, setengah 9 di sini ya. Di WMK. Jadi tidak saya panggil lagi datang ke sini, tapi datang ke sini di sini kan sesuai dengan kontrak waktu yang sudah kita laksanakan. Hari Senin ya.
Ya, oke. Jadi sudah bagus. Nah, waktu kita akan mengadakan pertemuan kedua kali lagi, pertemuan dua lagi. Jadi mana pertemuan kedua itu nanti saya refleks, saya evaluasi usaha-usaha yang sudah dituangkan dalam tempat kerja saya. Oke. Kita tutup pertemuan pada hari ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka